Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ada di rumah Bapak Tugio yang ada di Kecamatan Randusari, Desa Randusari, Kecamatan Teras. Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Pak Tugio ini hidup sebatang kara, jadi masih jejaka ya Pak ya? Masih jejaka, umur 64 tahun. Kalau boleh saya tahu Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Umur 64 tahun. Keseharian berarti hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan apa makan dan seterusnya bagaimana Pak? Masak apa bagaimana gitu? Itu kalau saya ya Pak, menapa niku kalau masak ya Mbak, sak dugi-dugi ini. Masak sendiri sebisanya gitu nggih? Nggih. Seadanya barang Pak. Seadanya dan sebisanya ya Pak ya. Kalau kegiatan Pak, kerja sehari-hari Pak, nyambut damel Pak. Nggih. Niku kula mboten buruh mboten. Nggih ta? Nggih, entene mung ngeten iki buruh-buruh ngingoni lembune sedulur. Jadi kegiatan sehari-hari itu memelihara sapi. Ada berapa sapi Pak? 2 kali Pak. 2 sapi, dan itu bukan sapi beliau. Nah itu dalam satu sapi Pak dijualnya berapa kali Pak? 1 tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun 1 sapi laku, 2 sapi laku ya. Pas kalau ada Idul Adha. Nah itu panjenengan dapat berapa Pak? Kalau saya jual itu yang beli itu lebih dijual kira lebih itu kali doso selawe 20 sampai 25. Terus jenengan dapat berapa? Kalau saya ini 1 tahun Dapat upahnya jenengan berapa? ya, 4 juta, 3 juta. Berarti kalau 2 sapi kira-kira 7 juta, 6 juta, 7 juta. Berarti kalau di rata-rata penghasilan per bulan 500.000, ngoten nggih. Jadi 6 juta per tahun dari 2 sapi. Selain memelihara sapi, yang penghasilan yang lain dari mana Pak? Enggak ada. Enggak ada, tapi 500.000 itu cukup Pak. Oke. Umpama saya itu seadanya Pak. 1 bulan itu kan jenengan dapat 6 juta nggih. Untuk hidup 1 tahun. Kan berarti rata-rata kinten-kinten 500.000. Nah 500.000 itu untuk kehidupan sehari-hari cekap. Ada kekurangan Pak. Ada kekurangan. Tapi dapat, alhamdulillah dapat bantuan ya Pak dari pemerintah ya. Iya Pak. Terima kasih. Sebelum ada bantuan bagaimana Pak? Iya Pak. Kalau apa dah itu tidak ada apa-apa ya, ada hasil tanah tapi sedikit. Apa itu Pak? Ya apa namanya, tanaman singkong. Nah, itu kalau dijabut 1 tahun itu dijual yang paling banyak 1,5 juta. Lah itu tuh dibagi 1 tahun. Belum Pak, itu dibagi adik saya. Oh gitu, jadi bukan milik jenengan sendiri ya. Jadi di sekitar rumah beliau ini ada beberapa tanaman yang itu kalau
Di sekitar ini apa yang tempat lain, Pak? Oh, di sekitar ini ya, di sekitar rumah beliau ini ada tanaman, ada cabai, ada kates, ada singkong. Kalau dikumpulin rata-rata 1 tahun sekitar 1,5 juta. Itu pun masih dibagi ya Pak ya. Bukan ini, bukan ini. Oh bukan ini, di tempat lain. Tanah. Oh tanah keluarga. Jadi kalau yang di sekitar rumah ini Pak, Itu ada. ini nggak bisa dijual Pak. Napa? Nggak dijual ini. Anu dijual kan, tapi alah nek napa upama niku panen sithik ngoten meng kula nggih buah-buah, kates nggih buah-buah, upami enten sedulur pengen kula pekke. Oh ngoten nggih. Ah jadi ternyata nanem singkongnya di tempat lain dan itu milik keluarga, dan 1 tahun kira-kira singkong itu berbuah kira-kira menghasilkan 1,5 juta dan itu masih dibagi, ngerti nggih Pak? Terus kemudian untuk sekitar rumah ini enggak dijual Pak ya, tapi kalau ada saudara yang membutuhkan boleh ngambil ya. Baik sekali Pak, kok enggak dijual gitu, baik ya berarti ya. Baik Pak, untuk ngapunten nggih Pak nggih. Untuk sing nyuci, sing tadi masak sendiri, nyuci sendiri juga Pak? Nggih, ya Mbak. Oh nyuci sendiri. Mohon maaf Pak ya, kalau boleh tahu alasannya kenapa kok sampai sekarang belum menikah? Apa pernah sakitnya tuh di sini ya? Ya, apa karena kecewakan atau pernah dikhianati gitu Pak? Saya ini satu kali kecewa, kedua saya ini baru baru jawab kalian Pak Yantun Putri purun. Lah kula gadah lek kula nu mriku manggene wonten penimbangan. Lah niku kula diundurke. Niku pun ajeng kula nikah. Lah kula mundur-mundur dados hati kula gegelan. Nggih. Niku wentene ngoten niku. 2 kali nggih. Iya. Lah enten malih. Lah niki pun kula pun rumaos sepuh. Lah niku enten nari nggih tiyang setri mboten kula ki Mbak. Lah niku kula mboten saged nglampahi. Lah mari kula pun rumaos sepuh. Nggih niku. Jadi beliau ini dulu waktu masih muda Pak ya, waktu masih muda itu ditinggal nikah sama calon istri. Karena apa ditinggal Pak? Lah itu Kan kalau dilihat dari fisiknya Pak Tugio ini kan ganteng jane ya. Kenapa kok ditinggal Pak? ya itu di apa? Dirusak muridnya kakaknya. Oh gitu ya. Jadi si cewek ini gitu ya. Si cewek ini intinya berpaling ke laki-laki yang lain. Dan ditinggalkan. Cinta banget toh Pak kok sampai nggak nikah-nikah sampai sekarang. Kegelan itu begitu dalam dia merasakan luka hatinya ya, sampai nggak mau menerima cewek yang lain gitu. Apa terlalu cinta banget toh Pak? Saya ini sudah putus asa ke kapan ini. Sampai 3 kali. Yang pertama Pak, waktu yang pertama. Itu enggak siap. Jadi saya itu betul-betul jadi suka. Jadi betul-betul cinta, kemudian ditinggal nikah ya, akhirnya ya akhirnya kemudian sembuhnya sulit. Begitu ada cewek yang kedua kali, ada cewek yang beliau juga suka, tapi ternyata takdir juga belum mempersatukan antara Pak Tugio dengan calon yang kedua.
karena juga ada beberapa pertimbangan, bukan karena Pak radionya, bukan karena Pak radio ya, Pak Tugio, tetapi juga karena yang dari pihak cewek ya. Tetapi bagaimanapun juga bahwa keputusan beliau untuk sampai sekarang hidup sendiri ya karena putus cinta tadi ya, tapi pada akhirnya kemudian beliau memastikan diri untuk tidak berpikir tentang pernikahan dan hidup sendiri. Sampai sekarang juga masih sehat ya Pak ya. Tapi masih ingat Pak bayangan cewek-cewek yang dulu pernah mau dinikahi Pak? Ya, saya ingat Pak. Sampai sekarang masih ketemu Pak? Masih ketemu. Masih menjalin cinta juga? Ya, bukan Pak, bukan tidak Pak. Itu namanya secara teman-teman biasa. Oh, teman biasa. TTM, teman-teman tapi mesra ya. Jadi pemirsa bahwa bagaimana ya kita mau menghibur ya. Jadi memang kehidupannya ya boleh dikatakan seperti ini rumah beliau. Lalu kemudian saya nggak bisa berkata apa-apa karena memang beliau tidak punya pengalaman untuk hidup berumah tangga dan kekecewaannya mungkin terlalu dalam. Jadi seperti ini kira-kira kalau di dalam Islam dikatakan bahwa jika kamu mencintai seseorang, maka cintailah sewajarnya. Jika kamu membenci orang, maka bencilah sewajarnya. Karena begitu dalam kita mencintai seseorang, kemudian kita tidak bisa mendapatkan cinta itu, maka begitu dalam sakit hati yang dirasakan. Begitu ini bukan masalah percintaan saja, tapi ini juga dalam hal apapun. Dalam hal apapun, dalam hal berteman, dalam hal bertetangga, dalam hal persahabatan, jangan terlalu dimabuk oleh keakraban pertemanan sehingga kita lupa bahwa teman kita suatu saat akan menjadi musuh kita, membongkar semua aib kita. Juga jangan terlalu membenci dalam satu masyarakat atau dalam satu pertemanan. Ketika kita terlalu dalam membenci, ketika suatu saat nanti bisa jadi orang yang kita benci sekalipun itu, bahkan melihat wajahnya aja kita sudah males, tapi suatu saat dia akan menjadi penolong kita. Lah Pak Tugio ini adalah salah satu contoh bagaimana beliau mencintai dan sangat mencintai calon istrinya saat itu dan lupa bahwa takdir Allah itu bisa saja berkata lain. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai belum tentu Allah kabulkan. Dan karena itu ketika kita tidak siap menerima kegagalan, maka pada akhirnya kemudian kekecewaan itu semakin dalam. Nah, sulit bagi orang-orang yang sakitnya terlalu dalam untuk move on. Ada banyak orang yang kemudian melampiaskan dengan cara mohon maaf misalnya menghabisi hidupnya, kemudian ada yang bisa bertahan seperti Pak Tugio, tetapi kan juga sampai di mana beliau bisa melupakan kisah-kisah atau melupakan memori, ingatan-ingatan bagaimana dia beliau dikhianati. Tetapi sebenarnya di dalam Islam jika kita dasari dengan pengetahuan agama, dengan sholat, dengan doa, maka insya Allah bahwa kita sadar bahwa ketika kita terlalu bergantung kepada manusia, pada saatnya nanti manusia akan meninggalkan kita, akan mengecewakan kita, dan beliau adalah salah satu contoh itu. Tetapi ketika kita mencintai manusia tetapi tetap lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya tidak akan meninggalkan kita. Begitulah kira-kira di dalam Islam. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada bapak dan anaknya, atau daripada orang tua dan anaknya. Nah karena itu apalagi ini orang lain. Maka mencintai itu boleh, tetapi mencintai yang berlebihan dan harapan yang berlebihan, meninggalkan harapan kita kepada Allah, maka itulah yang saya katakan barangkali tidak benar. Dan karena itu sakitnya begitu luar biasa dan sulit untuk bisa disembuhkan. Sampai sekarang masih ingat bayangan-bayangan itu untuk Pak
apa namanya itu sama ceweknya itu, wajah-wajah itu masih ingat, Mbak? Tidak ingat. Sudah nggak ingat ya, artinya. Tetapi beliau sudah tidak ingat, tetapi ya kayaknya anu Pak, kayaknya iya mau meneteskan air mata. Ingat masa lalu Pak ya, ingat masa lalu bagaimana. Saya lihat beliau masih meskipun bisa mengatakan tidak ingat, tetapi beliau ketika saya ngomong tadi gambarannya ke masa lalu dan hampir menangis karena terlalu dalam lukanya, terlalu dalam kecewaannya. Tapi saya harapkan kepada para pemirsa, jika mengalami hal seperti itu, larilah kepada Allah. Larilah kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah akan mengobati luka hati kita. Ya, jadi ketika kita hanya mengandalkan kepada manusia dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang ada adalah sakit hati dan kekecewaan yang tidak pernah akan ada habisnya. Nah, Pak Tugio dapat bantuan dari pemerintah, tapi alhamdulillah selama ini sehat, nggak pernah sakit. Kalau sakit Pak, kemana Pak? Saya hidup selamanya ini belum sakit yang berat, belum. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Umpamanya saya masuk angin, ya, itu cepat sembuh. Cepat sembuh, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Tugio. Mudah-mudahan tidak pernah sakit. Mudah-mudahan tetap bisa menjalankan itu. Enggak usah sedih Pak, enggak usah sedih. Besok tak temeni ya, ya. Besok tak temeni ya. Besok tak temeni insyaallah. Tetapi mohon maaf Pak, sholat mboten? Kula tasih muda, niku pun sholat, menawa belajar ngaji, niku napa turutan pertama niku kayak ngene lah, niku kula pun dugi lam yakunil niku. Lah ndang sampun niku, lah pun niki pikiran tiyan niku gampang emosi ta Pak? Nggih. Lah niku gampang emosi. Lah niku upama duwe napa masalah saking si A si B, ngoten mengke majeng saya ampun emosi ta niku. Lah niku ajeng neruske ngaji nggih emosi. Lah ngoten niku lho. Yen terus saya keten iki pun niku kok praja jujur napa entene. Nggih. Iya. Ya. Jadi beliau karena kekecewaan dan sakit hati beliau itu, dengan tidak ada pendampingan agama dan iman yang kuat, maka meski dulu pernah ngaji, kalau sekarang Iqra ya, kalau dulu namanya turutan. Nah, kalau dulu namanya turutan, kalau sekarang namanya Iqra. Nah, pernah sempat belajar sampai ke surat lam yakunil ya. Jadi lam yakunil beliau mengatakan, tetapi karena kekecewaan tadi itu sampai beliau mengalami seperti yang kita sekarang tahu, beliau merasa bahwa itu tidak bisa membantu. Karena itu setiap kali kita mengalami masalah, maka jangan pernah ninggalkan Allah. Dan mungkin beliau waktu itu tidak punya pendampingan, tidak ada orang yang mendampingi beliau, sehingga boleh dikatakan sampai sekarang beliau meninggalkan apa yang dulunya pernah dilakukan. Tetapi insya Allah Pak G, habis niki mulai kan masjid musola nggih caket nggih. Insya Allah nggih Pak, insya Allah nggih. Mangke kula nek pun dugi ngriki jenengan nggih nderek pengaosan, nderek salat nggih. Insya Allah nggih. Terima kasih Pak Tugio. Pak RT ada yang mau disampaikan? Oh, cukup. Terima kasih Pak RT, terima kasih Pak Tugio, terima kasih Pak Ketua Takmir yang mendampingi kita. Mudah-mudahan kita juga ada sedikit kenang-kenangan untuk Pak Tugio. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Tugio ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada sedikit dari kami Ibnu Salman Center berbagi. Insya Allah
insya Allah kita akan selalu mendampingi Pak Tugio, ya, selalu mendampingi Pak Tugio, dan jangan lupa mulai sholat lagi, ya, insya Allah. Nggih. Terima kasih. Aku qouli hadza wa Ulangi lagi. dalam. Insya Allah kalau sakit sholat malih. Nggih, matur suwun. Dengan harapan begini insya Allah bisa mengulangi lagi. Dan ada apa ini? Sarung, ya. Ini ada sarung. Ini ada sarung. Insya Allah saged tinggi untuk sholat. Nggih. Ada gula, terus ada mie instan, ada sedikit uang tunai. Mudah-mudahan berkah nggih, Pak. Monggo kalau kita cekap semanten, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.